episode kali ini kita mau rekap film bertema horor dari Malaysia berjudul Roh. Mengisahkan satu keluarga hidup di dalam hutan belantara yang kesehariannya hanya mengandalkan sebuah perangkap binatang untuk makan. Sampai suatu saat suasana berubah mencekam setelah mereka kedatangan seorang gadis kecil yang meramalkan kematian mereka. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang sangat terpencil, yang jauh dari pemukiman, satu keluarga ini tinggal di gubuk sederhana. Seorang ibu yang menjanda dan kedua anaknya, kakak beradik bernama Along dan Angah. Dah, panggil Along. Pergi jenguk perangkap. Dalam keseharian seperti biasanya, mereka memeriksa perangkap yang telah dipasang untuk makan sehari-hari. Tapi di tengah jalan, mereka menemukan seekor rusa mati dengan leher menggantung terjepit di antara cabang pohon. Merasa ada yang aneh, Along segera mengajak pulang adiknya, Angah. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat seorang gadis muda nampak lusuh bercampur tanah dan mulai mengikuti mereka sampai rumah. Sang ibu yang mereka panggil emak menyambut kehadiran sosok gadis itu, kemudian membawanya ke dalam rumah. Rupanya adik kecil ini enggan untuk berbicara, lantas emak pun menduga mungkin adik ini dari desa seberang yang tersesat dalam hutan. Anak, dari mana? Mungkin budak ni pada kampung seberang. Sesat dalam hutan kot. Nanti kita bawa di kampung seberang. Mana tahu ada orang kenal dia. Kau dah kenapa? Sampai malam tiba, Angah masih penasaran dan berniat membawa pulang bangkai rusa yang dilihatnya tadi siang. Kau gila? Rusa tu dah mati atas pokok. Entah-entah ada harimau. Along sangat berhati-hati karena mungkin saja rusa tersebut adalah hasil buruan harimau yang sangat beresiko jika diambil. Mana ada rimau dalam hutan ni? Buaya dan biawak ada lah. Takkanlah buaya atau biawak yang panjat pokok, Mak. Ni benda lain ni. Atas kejanggalan tersebut, kemudian emak menceritakan sebuah legenda atau mitos tentang keberadaan pemburu di hutan ini yang telah banyak membunuh hewan termasuk anak-anak. Siang malam, dia memburu. Dah banyak binatang yang dibunuh. Terutama rusa yang dia tak nak dibuang. Sampai satu hari, hutan sumpah dia. Jadilah dia penunggu hutan. Emak juga mengingatkan ada beberapa hal sebagai pertanda bahwa pemburu telah berada di sekitar mereka. Dan jika ingin selamat, mereka harus membenturkan dua batu, kemudian mengucapkan mantra. Untuk bawa hatinya. Kenapa kau yang cakap serupa tu, Mak? Iyalah, kau kenalah ikut permainan dia. Bunyi birik-birik tu macam mana, Mak? Batu, lepas tu Dia dah sampai. Mereka kaget melihat adik sedang makan burung mentah. Dia juga sempat mengucapkan hal aneh, bahwa mereka semua akan mati pada saat bulan purnama berikutnya. Bila bulan mengambang, kau semua akan mati. Entah apa maksud dari si adik ini, udah diperlakukan dengan baik kok malah berbuat demikian.
Atau mungkin ada kekuatan jahat yang menguasai jiwanya untuk berbuat teror. Kemudian mereka membawa jasad adik ini dan meninggalkannya begitu saja di tengah hutan. Saat kembali ke rumah, mereka bertemu seorang wanita paruh baya yang menyebut dirinya Tok. Nampak khawatir melihat bebatuan di sekitar rumah, lantas memberitahu mereka bahwa batu-batu tersebut adalah pertanda buruk dan harus segera disingkirkan. Selalunya perkara yang buruk akan datang. Tak apalah, pergi kutip batu-batu tu, lepas tu pergi buang. Kalau ada apa-apa yang tak kena, aku ada dekat bukit sana tu. Saat Along dan Angah membersihkan halaman rumah dari bebatuan, jemari Along terluka terkena kerikil tajam. Dan tak hanya itu, mereka juga menemukan ceker ayam yang sepertinya ada yang sengaja menambah suasana teror untuk keluarga ini. Di malam harinya, Along yang sudah terbiasa menjahit pakaian, tiba-tiba jarum tersebut terjatuh ke kolong lantai. Tanpa pikir panjang, Along hendak mengambil jarum tersebut. Ditemani sebuah lentera, Along merangkak ke kolong rumah yang sempit itu. Halo? Keesokan paginya, Along jatuh sakit. Saya sendiri sih menduga kalau Along ini keracunan kerikil tajam yang kemarin melukai jarinya. Dan tentu saja ada seseorang yang sengaja melakukan perbuatan keji ini. Demam Along semakin tinggi, lantas si emak pergi menemui Tok untuk meminta bantuannya. Dan dimulailah ritual yang entah apa tujuannya. Kena tolak bala ni. Mungkin hanya penyakit. Dengan mengorbankan beberapa binatang ternak, seketika Along sembuh dari demam tinggi. Kok bisa? Ada benda tak elok dah masuk dalam kawasan ni. Kau pergi tengok anak kau dekat rumah. Ambil ni, buang jauh-jauh dalam air. Merpati ni, kau buat macam mana yang aku suruh. Faham? Si Tok juga meminta Angah mengorbankan 2 merpati putihnya. Sumpah gue nggak ngerti maksud dari si dukun ini. Dan gue nggak mau salah ngomong sih mengartikannya. Tapi si Angah ini diam-diam melepaskan salah satu burung itu. Gak tega mungkin ya. Sampai malam tiba, di dalam rumah Along dan Angah membicarakan rasa rindu mereka pada sosok ayah yang meninggalkan mereka. Aduh. Tadi lama sih nak marah kan? Sementara di luar, Tok berpamit pulang. Balik dulu ya. Di malam yang sama, ketika semua keluarga tertidur, emak terbangun mendengar suara ketukan. Ternyata emak melihat dirinya sendiri sedang melakukan aktivitas. Emak segera memastikan kondisi anak-anak yang nampak baik-baik saja. Bawa hatinya. Tuh, bawa hatinya. Keesokan paginya, mereka kedatangan seorang pemburu yang sedang mencari anak perempuan kecil. Mungkin yang dimaksud adalah si adik yang bunuh diri kali ya. Kau ada nampak budak perempuan? Tak ada budak kat sini. Cuba cari kat kampung seberang sungai sana. Emak mengaku tidak tahu menahu tentang keberadaan adik kecil ini. Tak ada budak selain anak-anak aku. Dengan nada kasar, ia juga lantas mengusirnya.
laki tadi tuh nampak serupa pemburu kan? Macam dari perang je. Kau tu tak ada adab. Yelah, kenapa dia cari adik? Alah, tanya je lah. Mana tahu laki tu ayah dia ke? Dini hari saat semua tertidur lelap, Along nampak terbangun seolah ada yang menuntunnya keluar menuju ke suatu tempat. Dan saat tersadar, Along telah berada di sebuah lapang tempat jenazah adik ditelantarkan. Along berusaha melawan rasa takut dan hendak mengambil lenteranya di dekat adik. Yang mungkin saja Along meletakkan lentera tersebut waktu ia tak sadar kali ya. Saat Along hendak kembali ke rumah, jasad adik sudah nampak berdiri di belakang. Sementara di rumah, Angah mendengar suara Along yang nampak ketakutan. Angah! Along dihadang sosok adik di depan pintu. Dan anehnya, Angah yang keluar hanya menemukan kobaran api yang ketika api tersebut mulai padam, nampak jelas sosok adik yang telah hangus terbakar. Keesokan harinya, Along sudah tidak berada di rumah. Dan di saat mencari Along, di jalan mereka bertemu dengan Tok dan bercakap tentang adanya orang asing yang telah mendatangi rumah mereka yang mungkin berhubungan dengan hilangnya Along. Lantas Tok membantu mencari Along ke arah lain. Di tengah kesunyian hutan bambu, Along nampak sangat ketakutan. Tanpa ia sadari, orang asing yang mereka sebut pemburu menghampirinya dari belakang dan mengendap mendekati Along seolah ingin menerkamnya. Rupanya sang pemburu membawa Along kembali ke keluarganya. Saat emak tiba, ia malah menuduh sang pemburu telah menculik dan melukai Along. Celaka, kau jangan nak tipu aku apa kau dah buat dengan anakku. Along membantah tuduhan emaknya yang selalu berprasangka buruk. Melihat pisau yang dibawa Angah adalah milik adik. Dengan bukti pisau tersebut, maka pemburu mendesak mereka memberitahu keberadaan adik. Sampai di sini sudah nggak bisa ngeles lagi. Lantas Angah menemani pemburu menunjukkan keberadaan adik. Bila aku dah jumpa budak perempuan tu, aku akan tinggalkan tempat ni. Emang si emak ini agak keras kepala orangnya. Udah ditolong malah nyolot. Saat mulai mendekati lokasi makam adek, sebelum Angah pulang, ia sempat mengembalikan pisau milik adek pada pemburu. Dia di sana tanah lapang. Engkau besar yang mati. Di sini, Along mulai gelisah atas berbagai peristiwa aneh yang menimpa mereka, kemudian mendesak emak untuk keluar dari hutan. Namun, dengan berbagai alasan, emak memilih untuk tetap tinggal hingga Along sempat emosi dibuatnya. Cuba mak cakap pada Along. Bila kali terakhir mak Suji minta pertolongan? Ke nak tunggu suami yang dah mati tu pulang tertolong? Atau kau nak tunggu aku sujud untuk kau, bodoh? Apa kata kau pergi mampus? Mak tak guna. Tiba-tiba saja sebuah benda tajam keluar berdiri di atas lantai. Emak mendengar suara benturan keras bersamaan dengan kesedihan sosok ayah yang kehilangan anaknya.
Di hari yang sama, Tok tidak sengaja bertemu Angah yang nampak bersedih atas kepergian Along. Di sini, Tok memberinya banyak nasihat agar menerima kenyataan bahwa kekuatan jahat akan selalu ada untuk menyesatkan dan menyakiti manusia, meski tidak akan bisa secara langsung, melainkan melalui perantara manusia lainnya. Setuju banget sih kalau yang ini. Saat Angah kembali pulang, di jalan ia bertemu seorang yang mirip dengan kakaknya, Along. Ia meminta Angah agar segera berlari, seolah memperingatkan adanya bahaya yang mengancam dari belakang. Angah yang dari tadi berlari bertemu kembali dengan dukun yang baru saja menasehatinya di sungai. Lah, kok bisa ya? Agak aneh memang. Dan sebelumnya dukun tersebut juga telah mengingatkan emak bahwa sang pemburu sangatlah berbahaya. Apalagi ia telah mendapatkan apa yang dicari, yaitu anaknya atau adik yang telah dikuasai iblis. Malam harinya sang pemburu melakukan ritual melalui jasad anaknya, layaknya ritual bertujuan pemanggilan roh. Di saat yang sama, dukun wanita ini juga sedang melakukan ritual. Sang pemburu berkata sesuatu di hadapan jasad anaknya yang telah bangkit dari kematian. Meski masih belum jelas hal apa yang telah dimintanya. Ngah, kau dah kemas barang? Ada sikit lagi. Cepat sikit, kita tak cukup masa, Ngah. Dan sekarang emak benar-benar dalam ketakutan bersiap meninggalkan hutan bersama Angah. Tetapi sebelum Angah berangkat, ia pamit hendak mengambil sesuatu berupa rusa yang telah mati di atas pohon. Tiba-tiba sang pemburu terjaga. Setelah dikerjain si dukun yang telah membuatnya tak sadarkan diri, hingga ia harus kehilangan anaknya. Angah! 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 Sang pemburu mendatangi emak untuk memperingatkannya bahwa dia dan keluarganya dalam bahaya dari kekuatan jahat dan meminta secepatnya meninggalkan hutan. Tapi si emak ini malah terus nyolot menyalahkan pemburu atas kematian Alung dan hilangnya Angah. Kau kena percayakan aku kalau kau nak selamat. Bukankah aku yang jumpa anak perempuan kau sesat dalam hutan? Kau jangan nak tipu dia. Perempuan ni? Lebih baik kau pergi dari sini kalau kau nak selamat. Lantas sang pemburu berusaha membuktikan ucapannya dengan mencari dan membawa Angah pada mereka. Sebelum pemburu pergi, ia juga sempat menjatuhkan tombak untuk emak, yang dipikirnya emak lebih membutuhkan tombak tersebut. Dan sekarang emak jadi tambah bingung, namun masih tetap meragukan niat baik sang pemburu, malah justru hendak ingin membunuhnya dengan tombak tersebut. Saat pemburu menemukan Angah, ia merasa Angah sudah dirasuki roh jahat dan sudah tidak dapat lagi mengembalikan jiwanya. Kemudian tanpa pikir panjang, ia memutuskan membunuh Angah. Tanpa disadari, emak mengendap dan menusuk pemburu dari belakang. Nampak keanehan terjadi. Rupanya si pemburu mengira bahwa rusa yang telah dibunuh adalah Angah.
atau mungkin pandangan si pemburu yang telah diperdaya. Termasuk emak juga yang mengira bangkai burung tersebut adalah anaknya. Aduh, kacau gini ya. Sampai malam tiba, entah bagaimana caranya si pemburu bisa berada di tempat ini. Dia dirasuk. Pemburu mengaku ia telah membunuh Angah karena jiwanya sudah tak dapat ditolong lagi dan ia tak ingin raga Angah dimanfaatkan iblis yang merasuk. Aku tak dapat selamatkan dia. Serupa dengan anak aku. Tapi kemudian dukun ini menertawakannya karena telah berhasil memperdaya pandangan mereka. Lantas menunjukkan jasad Along dan Angah yang sebenarnya masih ada, meski jiwa mereka telah dikuasai iblis. Siapa kau sebenarnya? Kau tak perlu tahu siapa kami. Kami. Dan dukun tersebut juga mengakui bahwa dirinya adalah iblis yang telah menguasai jiwa manusia. Kau perdaya aku dengan muslihat kau. Dan endingnya, dukun membakar jasad adik yang dianggap telah selesai menjalankan tugasnya. Dan kini sebagai gantinya, ia menggunakan jasad Alung dan Angah untuk tugas selanjutnya. Merasa tak punya siapa-siapa, emak memutuskan bunuh diri di dekat jasad yang dikira anak-anaknya. Dan inilah akhir kisah film ini. Mudah nak memperbodohkan manusia. Kau boleh selamatkan keluarga tu. Tapi kau hayal cari anak kau. Kau lupa diri.